Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita terlebih dahulu mengawalinya dengan doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri kepada kami di hari ini. Kembali kami akan beribadah bersama-sama dalam ibadah siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Kami rindu Tuhan kembali merenungkan firman-Mu, mencintai firman-Mu, dan mau untuk merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu terbatas dalam segala hal, pakai dan urapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mau merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi perenungan bagi kita di hari ini, saya rindu kita membaca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-97. Demikianlah firman Tuhan tertulis bagi kita. Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah mencintai firman Tuhan. Nah saudara, tentu ada yang pernah jatuh cinta. Ya, jika pernah, tentu kita tahu bagaimana rasanya. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, ya. Begitu kata orang. Kita gelisah ketika jauh. Ya, rasa rindu segera menyerang begitu berpisah, meski hanya untuk waktu yang singkat. Setiap saat kita ingin bertemu, mendengar suaranya, melihat wajahnya, menghabiskan waktu bersama dengan orang itu yang kita cintai tersebut. Saudara, rasa cinta bisa begitu dalam hingga kita rela mengorbankan apapun untuk itu. Bagaikan magnet yang akan selalu terus berusaha menarik satu sama yang lain. Seperti itu pula rasanya ketika cinta tengah melanda diri kita dan orang yang kita kasihi tadi. Nah saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan cinta yang ditulis secara lengkap oleh Daud yang kita baca dalam Mazmur 119 tadi. Bukan kepada seseorang manusia, tetapi tentang rasa cinta yang begitu besar kepada firman Tuhan. Tidak hanya dalam Mazmur 119 saja saudara, tapi kalau kita melihat keseluruhan isi dari kitab Mazmur, kita akan menemukan ada begitu banyak ayat yang menyatakan tentang kecintaan sang penulis terhadap firman Tuhan. Tapi dalam kesempatan ini, ya, mari kita melihat pasal 119 saja, pasal yang terpanjang di Alkitab ini. Saudara, di sana Daud melukiskan dengan indah mengenai rasa cintanya dan apa yang ia peroleh dari Taurat Tuhan yang sangat ia cintai itu. Saudara, dengan lantang Daud berseru, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, kita sudah baca ayat yang tadi itu. Layaknya rasa cinta yang tidak asing lagi bagi kita, bukan? Ya, orang yang pernah merasa mencintai, Daud pun merasakan hal yang sama seperti itu terhadap firman Tuhan. Bagi Daud, merenungkan, melakukan firman Tuhan bukanlah sebuah paksaan, bukan sebuah kewajiban semata, ya, dan bukan pula merupakan beban. Nah, itu melainkan menjadi sebuah kesukaan yang didasari rasa cinta. Ia terus merindukan firman Tuhan hingga ia menyatakannya dengan apa? Merenungkannya sepanjang hari. Dan di awal kitab Mazmur pasal 1 ia mengatakan, aku merenungkannya siang dan malam. Inilah bentuk kecintaan Daud yang luar biasa besar terhadap firman Tuhan. Pertanyaannya, mengapa ia bisa jatuh cinta sedemikian dalam? Saudara, Daud menemukan begitu banyak hal yang membuktikan kuasa firman Tuhan. Mari kita melihat beberapa di antaranya, fokus pada pasal 119 saja. Yang pertama, Daud tahu bahwa firman Tuhan itu memberi kehidupan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Ayat 93. Yang kedua, firman Tuhan membuatnya lebih bijaksana.
Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ayat 98. Yang ketiga, firman Tuhan membuatnya lebih berakal budi. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Ayat ke-99. Yang keempat, ia menjadi lebih paham dari orang-orang tua yang bijaksana sekalipun. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ayat 100. Yang kelima, ia menjadi lebih mampu menahan diri dari segala godaan tindak kejahatan atau hal yang negatif. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Ayat yang ke-101. Yang keenam, ada janji yang manis yang mampu memberikan penghiburan di kala susah. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ayat 103. Yang ketujuh, firman Tuhan memberi pengertian sehingga ia tahu apa yang dibenci oleh Tuhan. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. 104. Yang kedelapan, firman Tuhan mampu mengarahkan masa depannya ke arah yang diinginkan Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat 105. Dan ada banyak lagi kuasa firman Tuhan yang sangat berguna bagi diri kita, baik saat ini maupun untuk masa depan kita kelak. Singkatnya, Daud tahu pasti bahwa ada kerugian besar yang akan kita derita apabila kita tidak hidup bersama firman Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan ada banyak janji, petunjuk, nasihat, tuntunan, hikmat, teguran, dan segala macam. Dalam firman Tuhan ada kuasa yang ampuh untuk kesembuhan, pemulihan, berkat, dan tentu saja keselamatan. Secara singkat, Daud mengatakan seperti ini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Saudara, alangkah ruginya kita hari ini apabila kita masih menganggap firman Tuhan itu sebagai sesuatu yang membosankan. Bagaimana dengan kalian? Seberapa besar cinta kalian akan firman Tuhan hari ini? Apakah membaca Alkitab, merenungkannya, memperkatakannya, melakukannya sudah menjadi kerinduan bagi kalian? Apakah menggali firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan merupakan kesukaan yang didasari rasa cinta atau malah beban? Tuhan siap berbicara, menyingkapkan banyak hal kepada Anda hari ini. Dia rindu untuk menyampaikan banyak hal kepada kalian sekarang juga. Dan kita bisa memperolehnya lewat firman Tuhan yang hidup seperti Daud. Saudara, hiduplah bersama Tuhan, dan kita akan menemukan tuntunan firman Tuhan yang akan mampu membuat hidup kita jauh lebih baik seturut rencana Tuhan, dan mengarahkan kita kepada jalan yang benar yang telah Tuhan persiapkan kepada kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menuntun kita mencintai firman Tuhan. Dan percayalah, dengan kita mencintai firman Tuhan, kita akan tahu kemana Tuhan tuntun langkah hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dituntun oleh firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus untuk mencintai firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda setiap hari, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom.